Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Talenta Center, kembali lagi di podcast Suara Talenta. Bicara jujur, tumbuh bersama. Nah, kali ini kita kembali lagi nih setelah sekian lama podcast Talenta tidak tayang ya. Nah, beberapa waktu lalu kita udah panggilin dosen desain grafis nih dari Akademi Talenta Center. Nah, sekarang kita kedatangan salah satu dosen kriya nih dari Akademi Talenta Center. Ini dia Bu Fariza Amalia. Halo Bu, Halo. selamat pagi. Gimana Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kriya, lebih tepatnya dengan modul kriya jumputan ya Bu ya. Oke, sebelum bahas lebih jauh, aku mau tanya dulu nih Bu, apa sih modul kriya jumputan itu? Baik, terima kasih ya Kak Siva. Ini saya cerita dulu yang umumnya dulu ya. Oke, Jadi silakan. kita Akademi Talenta Center merupakan lembaga pendidikan non-gelar ya. Di sana ada 3 sebetulnya jurusan, tetapnya aktif baru 2. Salah satunya tadi sudah Kak Siva sebutkan, desain grafis, dan saya ini adalah kriya. Oke. Nah, di kriya ini tentu kan selama 3 tahun teman-teman ini belajar. Nah, pelajaran itu ada berbagai macam materi pelajaran dan salah satunya adalah jemputan. Karena itu mungkin hari ini kita akan ngebahas tentang modul jemputan tersebut. Modul ya, Kak. jemputan. Iya. Oke Bu, mungkin teman-teman Talenta Center belum banyak yang tahu nih sebenarnya kriya jemputan tuh apa sih Bu? Kriya jemputan ya. Kriya kalau dari katanya itu ada 2 ya, kriya jemputan gitu ya. Kriya itu berarti kerajinan tangan, yaitu dari bahasa Sanskerta. Kemudian jemputan itu adalah salah satu teknik dari pengolahan kain ya, di mana kain tersebut diikat dan kemudian diwarnai. Setelah itu nanti akan tercipta suatu motif yang menarik gitu, kira-kira begitu. Oke, jadi pakai pewarna gitu ya? Iya, pakai pewarna dan ada sistem pengikatannya gitu. Oke. Baik, modul jemputan ini memang dibuat sebagai pendoman bagi teman-teman berkebutuhan khusus ini untuk membuat karya jemputan. Ya. Cara-caranya, metodenya, alatnya, bahannya itu ada di dalam modul tersebut. Oke, jadi modul kriya jemputan itu membuat karya gitu ya Bu? Betul. Mereka buat jemputan. Betul. Nah, apa sih Bu yang menjadikan modul ini tuh berbeda dari yang tempat-tempat lainnya? Baik, apa sih yang membedakan gitu ya modul jemputan di sini dan modul jemputan yang lain? Modul jemputan yang ada mungkin memang dibuat untuk produksi yang masif begitu ya. Nah, tetapi selama ini produk jemputan tersebut mungkin tidak pas kalau dibuat buat anak-anak kebutuhan khusus begitu iya, ya. Betul. Kita tahu beberapa mahasiswa berkebutuhan khusus itu mempunyai kendala, baik kendala di kognitifnya, kendala di afektifnya, kendala di psikomotoriknya. Karena itu dalam mencapai bisa menghasilkan karya jemputan itu tentu kita harus mengadakan adaptasi dan sebagainya. Oh, penyesuaian. Jadi modulnya itu disesuaikan dengan kemampuan mereka gitu ya Bu ya. Betul. Oke, gimana nih Bu perbedaan spesifiknya dari modul ini? Soalnya saya kurang paham nih tadi, masih belum paham tentang modul ini. Baik, modul jemputan pada mahasiswa berkebutuhan khusus ini memang dibuat secara berbeda ya dari metode pemberian materinya ya. Metodenya itu diberikan memang untuk mengejar kekurangan dari afektif mereka. Mereka itu kalau Kak Siva tahu, mereka mungkin kan tidak bisa berpikir secara kronologis ya. Bisanya tuh pendek-pendek gitu. Jadi memang kita bikin materinya juga pendek-pendek begitu ya. Kemudian dari mereka tidak bisa secara abstrak gitu ya mendapat penjelasan kita yang panjang lebar gitu. Mereka nggak ngerti. Jadi harus melalui visual seperti itu ya. Nah, kemudian secara afektif mereka itu kan sebetulnya senang gitu kalau umpama mereka bisa berbuat sesuatu. Mereka bekerja menghasilkan karya dan kemudian mendapat apresiasi, mereka luar biasa senangnya. Nah, gitu. apa yang mereka lakukan kemudian terjual, mendapat apresiasi begitu ya, mereka akan senang sekali dan secara efektif itu akan mereka menjadi senang. Nah, secara psikomotorik juga mereka memiliki kendala dalam dalam sensori bergerak. motorik ya? Iya, betul. Mengikat itu bagi kita gampang ya, tapi buat mereka mengikat dan kemudian ikatan itu harus
kencang, Mm-mm. itu jadi Sulit. satu PR sendiri buat mereka, sehingga kita harus membuat suatu modul yang memang bisa mengakomodir kekurangan dari mereka. Kemudian untuk itu teknisnya ya. Kemudian untuk alat dan bahan memang ada beberapa alat yang kita adaptasi untuk mereka gunakan ya. Seperti ketika mereka membuat kain, mengikat kain itu, kita berikan alat bantu untuk mereka gampang memegang antara kain dan talinya tersebut atau pengikatnya tersebut. Alat bantunya itu apa tuh, Bu? Ya macam-macam, ada yang dari peralon gitu ya kita bikin, kemudian kita masukkan ke dalam kain sehingga kain yang muncul itu bisa dengan mudah diikat. Kemudian untuk paparan kain yang lebar gitu ya, mereka yang biasanya dilakukan oleh orang itu sendiri, mereka harus lakukan bersama-sama gitu. Jarak tangan dari antara peserta satu dengan lainnya harus sama, gerakannya pun harus bersama dan gitu. Jadi kita membuat segala macam proses yang mungkin di modul yang umum biasa itu bisa lakukan sendiri, tetapi kalau di sini kita adaptasi sesuai dengan kemampuan mereka gitu iya, ya. betul. Tadi contohnya dengan dibantu alat paralon tadi ya untuk bantu ngikat. Betul. Oke Bu. Pertanyaan selanjutnya adalah pasti kan banyak orang tua yang tanya ya, apa sih dampak nyata untuk anak saya nih dari melakukan kegiatan ini? Baik. Dampak yang nyata bagi anak tentunya ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika mereka diberikan kesempatan, tentunya diberikan ilmu begitu ya, dan mereka berhasil melakukan apa yang sudah diberikan itu, mereka menghasilkan produk ya. Tentu produk ini tentunya kita upayakan supaya berkualitas gitu ya, dan mempunyai nilai daya jual gitu ya. Dan ketika daya jual itu bisa laku di pasaran, tentu mereka akan ada rasa bangga seperti itu ya. Mereka bisa menikmati hasilnya. Tentu ini menjadi suatu apa ya, penghargaan yang luar biasa pada mereka. Kemudian bagi orang tua, tentu orang tua tidak mau kalau anaknya itu hanya diam di rumah gitu ya. Tentu kalau sudah produktif mereka dan kemudian menghasilkan, ini suatu keringanan buat mereka, itu bangga dan sebagainya. Dan untuk masyarakat tentunya ini menjadi suatu informasi juga kepada mereka bahwa kita memiliki kesempatan untuk menginformasikan bahwa ada produk seperti ini dan karya mereka gitu ya. Jadi mereka ini kaum difabel, berkebutuhan khusus ini bisa juga berproduksi dan hasilnya mudah-mudahan ya tidak beda dengan yang ada di pasaran begitu ya. Kita harapkan seperti itu. Nah, karena itu semua pelajaran kita sesuaikan dengan standar yang terbaik gitu ya. Dan makanya di dalam modul ini juga kita memberikan standarisasi sesuai dengan SKKNI, yaitu standar kerja kompetisi kerja begitu nasional Indonesia, sehingga hasilnya insya Allah bagus ya, hasilnya juga berkualitas sehingga memiliki daya jual. Nah, namun nilai yang tinggi itu bagi mereka bukan langsung jadi ya, jadi betul. step by step sesuai dengan adaptasi mereka, sesuai dengan kekurangan mereka yang kita bisa bantu untuk supaya meningkat. Oke, berarti tadi terutama untuk bagi masyarakat ya Bu ya, kita membuka pandangan bahwa anak berkebutuhan khusus ini tuh bisa dikaryakan. Mereka bisa menghasilkan karya, berdaya, dan bisa mandiri juga. Gitu. Oke, gimana sih Bu kendala Ibu nih selama mengajar di Talenta Center untuk penerapan modul ini? Baik, modul ini sebetulnya memang sudah disusun berdasarkan proses yang panjang ya. Kita menganalisa, kemudian kita menganalisa melalui jumlah pertanyaan. Jadi modul ini nggak ujuk-ujuk datang gitu ya, tetapi ini kita susun berdasarkan analisa dulu. Kita menanyakan juga kepada orang tua melalui forum discussion group gitu ya. Kita menanyakan orang tua tentang hal terkait dengan jemputan ini. Kemudian setelah itu kita mengadakan mendesain. Kita mendesain kira-kira yang sesuai dengan orang tua ini seperti apa ya. Kita bikin desain modulnya dan kemudian kita
uji coba melalui dari ahli-ahli gitu ya, untuk mengecek apakah modul yang kita laksanakan ini benar. Kemudian kita mengadakan pengembangan dari modul tersebut. Setelah pengembangan itu jadi, baru kita mengimplementasikannya kepada teman-teman di sini. Setelah implementasi, kita bisa dapat hasilnya kan ya. Setelah hasilnya baru kita evaluasi. Nah, dari proses tersebut memang prosesnya tidak sebentar ya, prosesnya panjang. Meskipun kita lihat modul-modul di jemputan di luar sana banyak ya, tapi ini memang khusus untuk Akademi Talenta Center. Nah, karena itu memang kesulitannya sebetulnya adalah pada tahap implementasi. Betul, karena, pasti ada kendalanya kan? Ya betul, karena kita melihat teman-teman berkebutuhan khusus ini kondisinya tidak selalu kondusif ya gitu ya. Jadi kita sudah plan ini itu gitu, tapi hari apa dia tidak bisa, hari ini tidak kondusif dan sebagainya gitu ya. Jadi semua perangkat ini sudah kita siapkan dengan baik, namun memang kendala dari SDM-nya ya mungkin harus kita siapkan terus dan kita jaga supaya mereka dalam kondisi yang optimal sehingga selalu bisa berproduksi, kira-kira itu. Oke Bu Deris, Kria itu kan banyak, nah kenapa mesti jemputan? Oke, sebetulnya di Akademi Talenta Center itu banyak modul ya gitu ya, tapi memang ini kita concern kepada jemputan karena jemputan ini bisa langsung dilaksanakan ya dengan alat yang mungkin tidak terlalu sulit begitu ya, dan pelaksanaannya juga insya Allah mudah dengan step by step itu ya. Dan kita sudah beberapa kali event itu memang menggunakan produk dari jemputan ini. Apa namanya, produk itu sudah ada di event, sudah diperjualbelikan gitu ya Bu ya? Sudah ada. Nah, cuman memang kita ingin meningkatkan produksi di jemputan Akademi Talenta Center supaya memang teman-teman langsung bisa mendapatkan manfaatnya begitu. Oke, manfaatnya tadi dari kegiatan yang itu ya, melatih sensori motoriknya, kognitifnya. Di akhirnya memang mungkin mudah-mudahan mereka bisa secara mandiri berproduksi, tentu itu ada tujuan yang the golden tujuan ya. Mungkin terbiasa buat sesuatu di sini, di rumah bisa dia buat sendiri gitu ya. Terus kemudian dia juga belajar menjualnya ya Bu ya. Insya Allah. Oke, terakhir nih Bu Deris, ada nggak nih pesan dari Bu Deris untuk teman-teman yang lagi nonton? Oke, pesan untuk penonton, tapi juga saya memberikan pesan kepada yang lain ya. Boleh banget Bu. Pertama, pesan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus ya. Kegiatan ini sangat menarik, jadi teman-teman bisa mengikuti ini, bisa melihat dari modul yang sudah dibuat ini, tetapi harus dengan semangat ya, karena memang proses ini bertahap gitu ya, dari mulai gampang sampai menengah dan kemudian susah. Jadi jangan putus semangat. Kemudian untuk orang tua mohon bersabar karena memang mungkin ini tahapannya sedikit demi sedikit. Jadi kalau hasilnya belum maksimal, mohon bersabar. Nanti kita insya Allah akan mencapai tujuannya. Dan kemudian kepada masyarakat, mudah-mudahan teman-teman masyarakat bisa mengapresiasi melalui membeli karya kami dan mengunjungi website kami ataupun Instagram, share and like gitu ya, supaya kami juga bisa semangat untuk bisa berkarya. Demikian Kak. Oke, terima kasih Bu Deris atas pesan-pesannya. Oke, satu lagi nih pesan dari aku teman-teman. Yuk kita terusin semangat ini untuk masa depan yang lebih efektif dan berdaya bagi semuanya. Segitu dulu pembahasan saya dengan Bu Deris hari ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow semua akun sosial media Talenta Center. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.